siang gitu. Aku nggak dibolehin sama mertua aku. Kenapa? Itu katanya darah putihnya bisa naik ke mata tahu. Baik banget itu Jel. Iya, harusnya kamu periksa nggak sih? Iya, Mak. Ini kamu langsung ke bidan ya Jel. Tahun malam juga itu sulit tidur Jel. Mana bayinya rewel juga kan. Iya. Kalau saran aku mending kamu ke bidan deh Jel. Iya sih. Iya juga. Iya Jel, saya juga ada cerita nih. Apa nih Jel? Ceritanya, aku kan itu mertua aku kan nggak nyuruh makan ikan lembah kuning. Nah sebenarnya aku tuh suka banget ikan lembah kuning, apalagi ada masam-masamnya gitu kan. Kenapa tuh nggak disangka Jel? Iya. Terus nanti katanya bikin asi amis. Ih, biasa aja kan mertua itu kan zaman-zaman dulu itu Jel. Iya. Agak kudet sedikit. Iya, Jel. Ya Jel, kalian tahu juga nggak? Apa tuh, Jel? Saya habis melahirkan, kan pakai yang kayak kemen-kemen gitu, Iya. gurita gitu. Tapi kok sesek gitu ya? Mungkin ini Jel, bangetnya ya. Emang yang pakai gurita itu siapa Jel? Teman sendiri sih. Pasti kayak gaya TikTok ya Jel. Biar kurus gitu, nggak buncit ya Jel. Hati-hati ya, soalnya kan besar habis melahirkan. Kalau kata aku nggak apa-apa sih Jel pakai itu, tapi jangan terlalu kencang ikannya. Tentu itu dia sesek banget. Nah kan di sini kan nahan pernapasan kita itu Jel. Sampai ke sini juga biasanya. Parah Jam Jel. berapa mulai tuh, Jel? Wah, asik banget ibu-ibu cerita apa nih? Apa ada? Ada info apa nih Bu? Nah, di sini saya mau ngasih tahu ibu-ibu kalau hari Rabu nanti ada penyuluhan tentang masa nifas. Nah, nanti ibu-ibu siapa tahu bisa datang ya Bu ya hari Rabu ini. Pas banget tuh Jel, paling bertiga lagi. Iya, nanti kalau misalkan ibu ada mitos-mitos tentang masa nifas, ibu bisa cari langsung sama bidannya langsung nanti. Kita harus gini Jel. Ya kita banyak dikasih ya. Makasih ya Bu. Saya permisi dulu ya. Iya. Hati Bu. Nah pas Jel kan. Berarti kita harus Ini di rumah Mariati aja ya. Yaudah kita balik aja yuk. Selamat pagi ibu-ibu. Gimana nih kabarnya, baik nggak? Cantik-cantik semua loh hari ini. Ibu sebelumnya terima kasih sudah datang ke penyuluhan hari ini ya Bu ya. Nah untuk ibu-ibu kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa langsung sharing ke bidannya langsung ya Bu ya. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Semangat nih. Nah baik, perkenalkan saya Gran Karina. Nah tentunya saya tidak sendiri ya. Ini adalah teman saya. Saya Bidan Nadia. Baiklah ibu-ibu semuanya, baiklah di sini kami berdua nih akan menjelaskan pada masa nifas nih nanti ada tentang mitos dan faktanya nih. Apalagi kan kita ini hidup di kampung ya, nah banyak mitos-mitos ini yang bersebaran ya ibu-ibu. Dan jadi di sini kami berdua akan meluruskannya dan nanti ibu-ibu juga akan mengerti ya. Baik, Ibu. Nanti sekitaran itu kayak kita sharing-sharing aja ibu ya. Mungkin kalau dari ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ada keluhan gitu boleh disampaikan ke kami nanti kami bagikan juga. Nah, tadi kan sana siapa namanya ibu? Ibu Mariati. Ibu Mariati boleh bu mau dari apa? Ini kan kalau saya tuh gak boleh jika dibolehin dari mertua saya tidur siang, katanya darah putihnya bisa naik sampai ke mata gitu. Nah saya tidur malamnya gak cukup juga. Baik saya rewel gitu Bu. Jadi kok kayak kurang istirahat gitu Iya ya Bu. Butuhnya kira-kira bayang gak sih itu? Nah, di sini kita akan jelaskan ya ibu ya. Jadi ibu di sini juga bisa sambil mendengarkan dari cerita ibu Mariati tadi. Ya, gimana Bidan Karin? Oh ya baik, nah baik ibu-ibu. Nah untuk Ibu Mariati ya, nah di sini saya akan menjelaskannya ya Bu ya nanti agar ibu bisa paham. Nah jadi tidak ada istilah medisnya kalau tidur siang itu bikin darah putih naik ke mata ibu ya. Nah malahan darah putih ini bagus untuk daya tahan tubuh dan juga ibu ini kan pada masa nifas nih, ibu juga perlu istirahat. Apalagi bayi ibu kan rewel ya, nggak bisa tidur malam. Nah ibu bisa tidur siang ya ibu ya. Nah agar ibu cukup istirahatnya, produksi ASI ibu juga cukup. Nah jadi tidak ada istilahnya nih tidur siang nih nanti darah putih naik ke mata, tidak ada ya ibu ya. Nah malahan dianjurkan untuk tidur di siang hari. Apalagi misalnya kalau bayi ibu tidur, ibu bisa tidur ya. Nah untuk di sela-sela waktunya agar ibu bisa cukup untuk istirahat. Nah baik cukup Itu ibu. Jadi darah itu dalam tubuh itu dia kayak di dalam selang. Ya mungkin selangnya bocor bisa ke mata gitu bu. Ibarat kata kalau di dalam tubuh kita tuh darah tuh di dalam selang ada namanya pembuluh darah. Nah ibarat kata kayak selang. Nah walaupun kita tidur siang atau bagaimana, tuh nggak mungkin selangnya bocor. Gitu.
gitu. Kecuali ada indikasi atau ada penyebab yang lain, bukan berarti tidur siang, malah justru bagus sekali. Seperti penjelasan bidan Karina tadi ya, bisa memproduksi asinya lebih lancar, istirahat ibu lebih cukup. Malah bagus kalau misalkan bayi ibu tidur, ibu juga ikut tidur, jadi istirahatnya cukup. Gitu ya, untuk ibu-ibu semuanya yang juga yang mendengar mitos seperti itu, boleh dijelaskan kembali ke keluarganya. Ternyata nggak bahaya ya Jam? Iya, bagus loh. Iya. Itu juga dijelasin sama mamaku ya. Ya kan biasa banget. Boleh lah nanti jelasin ke mertuanya ya Bu ya. Ya. Nah, ada lagi Bu yang mau cerita-cerita lagi, sharing-sharing lagi pengalamannya. Saya Ibu Bidan. Nah, Ibu yang di sana, Ibu yang cantik sekali. Siapa namanya Ibu? Saya Ibu Melta. Oh iya, Ibu Nata. Mau sharing apa Ibu? Nah di sini tuh kan mertua saya bilang kalau saya tuh gak dibolehin makan ikan lempah kuning karena takut nanti asinnya amis Bu. Apakah itu benar Bu? Ikan lempah kuning ya? Iya. Suka banget ya lempah kuning ya? Iya suka. Pasti Ibu suka banget lempah kuning juga ya? Iya. Nah, begitu. Saya juga tahu. Lalu kalau ikan bisa bikin asi amis ya tadi ya? Itu sebenarnya kurang tepat Ibu. Nah, mungkin kalau rempah-rempahnya itu terlalu kuat, mungkin bisa kerasa di asinya, tapi itu nggak berbahaya bagi bayi. Justru ikan, telur itu sumber protein yang bagus sekali yang diperlukan bayi ibu gitu. Kan asi itu kan makanan utama bayi ya Bu. Pastinya harus lengkap nutrisi-nutrisi yang di dalam asi itu. Justru bagus kalau ibu konsumsi ikan, telur, apalagi ibu suka ikan lempah kuning tadi, nggak akan berbau amis. Ya, Berarti gak bahaya ya Bu? enggak, nggak mungkin nanti anaknya jadi nggak doyan asin, enggak Bu. Tetap doyan nanti asinnya Bu, Iya. jangan takut. Itu bagus sekali Bu kalau ibu suka lempah kuning. Atau ikan olahan yang lain ada yang ibu suka? Seperti otak-otak kan? Oh, otak-otak juga. Nah, bagus sekali itu ibu, otak-otak, lempah kuning. Dengar tuh Jam, bilangin mertua Bu. Iya. Tapi mertua ibu Nata sama ibu Yati sama aja. Kita kan kalau makan proteinnya. Iya. Biasalah ibu-ibu zaman dulu itu udah maklum kayak. Iya. Kalau nanti kedengeran mertua. Baiklah Ibu, untuk Ibu Melta ya. Ya, adalah saya sedikit menambahkannya Ibu ya. Nah, kalau makan bagi protein, bukan makan ikan nih kata mertua Ibu tidak boleh makan ikan. Nah, kita harus makan ikan bagi protein hewani karena nanti nih apalagi Ibu kalau boleh tahu Ibu lahirnya kemarin sesar apa lahir normal? Sesar. Nah, kalau Ibu lahir sesar, nah protein hewani ini dari ikan ini bisa mempercepat penyebaran luka ya Ibu ya. Nah, jadi nanti jangan Ibu nggak mau nih nantinya makan ikan karena siang tadi ya. Iya Ibu. Terima kasih Ibu. Boleh ya ibu semuanya makan ikan di sini. Bu. Ada lagi nggak Bu yang mau sharing-sharing? Tanya Bu. Ya ibu cantik yang di sebelah sana siapa namanya Ibu? Akan nanya Bu. Oke. Jadi Bu, saya ini kan habis melahirkan Bu. Lalu saya ini belum kembali ke semula kayak saya gadis Bu. Oh gitu. Nah, jadi saya coba-coba kayak di TikTok kayak bengkung gurita gitu Bu. Nah, untuk ngecilin perut, tapi kok malah sesak gitu Bu. Itu bahaya nggak Bu kira-kira Bu? Gurita ya. Mm-mm. Pasti kalau melahirkan ini pasti ada yang berubah ya. Iya. Gak apa-apa, semoga jadi amal buat kita semua. Amin. Nah, kalau dari penjelasan ibu tadi, kalau untuk ukuran rahimnya kan perut ya, di dalamnya kan ada rahim lagi untuk tempat bayi. Nah, kalau untuk ukuran rahimnya itu, kalau apa tadi kemben ya? Yang kayak bengkung gurita. Oh, bengkung atau Gurita. Ibaratnya kayak korset ya. Bu? Iya. Nah, kalau rahimnya itu nggak ada pengaruhnya dari korset. Korset itu cuman kayak menopang aja kan. Perut kita awalnya besar ya, jadi tiba-tiba kempes jadi agak kendor gitu ya. Iya. Nah, korset atau bakung tadi fungsinya untuk menopang aja. Nah, nggak apa-apa sih kalau ibu mau ikut cara TikTok itu nggak masalah. Namun jangan terlalu ketat gitu agar ibu juga merasa enak, nyaman bernafasnya. Kan daripada nanti ibu susah bernafas, ibu susah bergerak, daripada seperti itu kan lebih baik boleh pakai asal nggak terlalu ketat seperti itu Bu. Bisa disesuaikan. Oh ini udah pas, nggak terlalu ketat, bolehlah dipakai. Asal jangan terlalu ketat aja nggak masalah sih Bu. Boleh aja. Kayak terlalu ketat kan rasanya di Sini nyambuk rasanya. Nggak pasti nggak nyaman ya Bu. Iya, Kalau iya. gitu ya. kalau tidur, kalau nyusui itu nggak nyaman ya Bu rasanya. Susah banget ya. Nah boleh dipakai tapi jangan terlalu ketat aja. Baik tidak. Iya, semuanya. Nah sudah lulus belum nih mitos-mitos yang ada di kampungnya ini? Sudah. Nah, bolehlah nanti dijelaskan ke keluarga yang lain, ke ibu mertuanya. Ini loh dari Ibu Bida tadi ya. Makasih ibu-ibu semuanya sudah mau sharing pengalamannya. Kita juga ibu-ibu yang lain juga jadi tahu nih mitosnya apa saja, apa yang benar itu bagaimana. Dan kami Jadi pun udah
semuanya ya. Banyak lagi ibu yang ingin di sharing di. Udah sih Bu, mertua aku soalnya nggak gitu, nggak udah. Iya, cukup alhamdulillah ya kalau sebenarnya Ya, Bu. bisa bertransformasi mengikuti zaman. Nah, baik. Mungkin di sini aja kita. Kita udah sharing dari tadi ya. Udah dapat ilmu juga, kami juga jadi dapat ilmu nih dari ibu-ibu semuanya. Nah, Bu, Bidangkara ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau saya mungkin cukup ini ya, sudah disampaikan dari bidang yang tadi. Nah, baik. Kami berdua akhiri penyuluhan hari ini. Semoga ibu sehat-sehat ke depannya ya. Amin. Nah, baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Jadi gimana ibu-ibu udah paham apa yang dijelasin sama bidan Nadia sama bidan Karina tadi? Sudah ya. Nanti kalau misalkan ada penyuluhan lagi nanti saya bisa kasih tahu sama ibu-ibu semua ya Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih mungkin cukup sekian dari saya. Kita itu. Hati-hati di jalan ibu-ibu. Dadah. Ya.